Halo Sobat Sweet Friends, back with me, Bunda Mai IBN. Di video kali ini saya ingin memberikan 5 tips atasi cemas setelah membaca berita buruk. Tapi sebelum nonton videonya sampai habis, jangan lupa ya untuk like, subscribe bagi yang belum, dan share. Serta tekan tombol loncengnya ya, agar sobat tidak ketinggalan informasi menarik dari Bunda Mai IBN. Kalau gitu, yuk kita langsung ke pembahasan. Sobat, apakah kamu pernah membaca berita lalu berujung pada munculnya cemas dan overthinking? Misalnya membaca berita tentang wabah penyakit, tindak kejahatan, atau bahkan musibah tertentu. Kalau kamu pernah merasa seperti itu, hati-hati ya, bisa menjadi ini tanda doom scrolling. Hal ini ditandai dengan rasa penasaran untuk mencari informasi tertentu, meskipun sebenarnya kamu cemas akan hal tersebut. Semakin kamu menelusuri, perasaan stres bahkan paranoid pun akan muncul. Jika sudah begini, bagaimana tips atasi cemas akibat tindakan tersebut? Langsung saja ya, kita kepoin caranya dan kita terapkan. Yang pertama, paksa berhenti ketika kamu sudah merasa cemas. Gak bisa dipungkiri saat kita tertarik pada suatu informasi, dan di saat itu pula kita akan menelusurinya lebih lanjut. Dan ini sebenarnya bagus agar informasi yang didapat nggak setengah-setengah dan lebih paham betul dengan wawasan tersebut. Namun di sisi lain, karena rasa ingin tahu yang tinggi, inilah yang menyebabkan rasa cemas itu muncul. Misalnya ketika kita melihat berita tentang tindak kejahatan, dari situlah kita akan mencari tahu siapa sih pelaku korban dan juga motif dari tindakan tersebut. Bahkan pastinya kita akan memikirkan dampak atau bahkan lebih jauh membayangkan bagaimana jika kamu yang berada di posisi tersebut. Karena ketakutan ini yang sering memicu perasaan cemas itu tadi. Maka dari itulah ketika sudah mulai cemas, paksa diri kamu untuk segera berhenti. Sebab memikirkan kondisi mental kamu tuh lebih penting, meskipun sebenarnya masih penasaran, bukan? Yang kedua, batasi diri jangan scrolling berjam-jam. Bagi mayoritas orang, membaca atau menonton berita penting dilakukan, sebab ini juga memberikan banyak pengetahuan baru, utamanya pada hal-hal atau istilah yang sebelumnya masih awam. Meskipun begitu, ini akan menjadi masalah jika kita terobsesi dengan berita negatif. Kita jadi ingin terus menggali informasi tersebut, sehingga akhirnya mengganggu aktivitas sehari-hari. Biar tidak seperti itu, batasi diri untuk tidak scrolling ya berjam-jam. Ini penting. Misalnya jika biasanya kamu membuka sosial media lebih dari 5 jam per hari, bisa dikurangi intensitasnya. Dengan cara ini, kemungkinan kamu akan lebih mudah memilah konten yang tertarik dibaca dan tidak. Yang ketiga, memilih informasi yang jelas sumbernya. Seiring dengan kemajuan teknologi, kita juga dipermudah mencari informasi yang tepat dan akurat. Namun di balik kemudahannya, sayangnya gak sedikit pula kita menemui informasi yang belum tentu kebenarannya alias hoax. Biasanya ini berupa informasi dengan judul clickbait yang menarik banyak pembaca. Padahal semakin banyak kita membaca informasi tersebut, maka akan semakin rentan akan kecemasan. Maka dari itu penting bagi kita untuk tidak menelan mentah-mentah suatu informasi. Maksudnya cari tahu kredibilitas berita tersebut lebih dahulu. Misalnya, pilih informasi yang jelas akan sumbernya. Di dalam hal ini biasanya mereka akan memuat fakta atau data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, kamu juga bisa nih ya membaca lebih dari satu informasi, lalu bandingkan apakah poin-poin yang disampaikan akurat atau tidak. Yang keempat, melakukan hobi yang kamu sukai. Selain memilih informasi yang jelas sumbernya, kamu juga perlu membatasi diri untuk nggak melihat media sosial, biar gak selalu cemas. Pada situasi ini jangan merasa takut ketinggalan informasi, sebab kamu tuh bisa mencarinya lagi nanti di saat pikirannya tenang. Lagi pula kamu bisa kok mengisi waktu dengan kegiatan positif lainnya. Misalnya dengan melakukan hobi yang kamu sukai, atau mungkin berkumpul dengan orang-orang terdekat. Maka dengan cara tersebut kamu malah bisa lebih fokus toh untuk mengembangkan aspek yang selama ini dipelajari. Dan dari sisi lain, memberikan jeda untuk gak selalu melihat media sosial juga akan mengalihkan perhatian untuk gak selalu berpikiran negatif.
Yang kelima, matikan notifikasi media sosial. Kadangkala rasa cemas akibat membaca suatu informasi itu terjadi begitu saja. Misalnya tanpa sengaja kita melihat notifikasi berita di smartphone yang meskipun awalnya kita nggak berniat melihat, namun akhirnya jadi penasaran. Padahal setelah melihat berita tadi, kamu tuh jadi semakin was-was dan takut. Nah, kalau kamu pernah merasa seperti itu, lebih baik matikan dulu notifikasinya pemberitahuan pada smartphone kamu ya. Nah, ini nih tuh perlu untuk menjaga suasana hati kamu kembali. Namun selain faktor dari luar, sebenarnya kita juga memperhatikan dari dalam diri. Maksudnya kita tuh perlu lebih peka pada kondisi tubuh. Misalnya kalau kita sudah mulai cemas, berarti perlu istirahat dengan baik. Sekali lagi, membaca ataupun menonton berita itu penting sekali. Dari sini kita bisa belajar sesuatu yang baru atau bahkan lebih berhati-hati. Namun jika memang karena informasi tersebut kamu jadi cemas, lebih baik terapkan tips atasi cemas di atas ya, untuk membatasi dirimu agar tidak selalu mencari informasi tersebut. Sobat, demikianlah pembahasan singkat dari Bunda Mai IBN kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan mengisi waktu luang sobat. Untuk teman-teman, jangan lupa like, subscribe bagi yang belum, juga share. Pantengin terus channel ini karena masih banyak konten-konten menarik lainnya. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.